Bapak Saudara ada sukacita, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi, haleluya. Apapun situasi kita saat ini, apapun keadaan kita mungkin sedang berbeban berat, mungkin situasi di sekeliling kita sedang tidak baik. Kita percaya bahwa tempat yang paling nyaman, tempat satu-satunya membawa ketenangan dalam kehidupan kita ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, amin. Bapak Saudara, mari kita siapkan hati kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Hatiku dengan hadir-Mu, kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat
Betapa kami merindukan Kau Tuhan Yesus. Hari demi hari kami tahu kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Biar hari demi hari kami sama-sama boleh terus bergantung, boleh terus mengandalkan-Mu Tuhan Yesus. Biar kami boleh terus bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama angkat suaramu, angkat hatimu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami, angkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan segenap hati kita sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu, kasih yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, kami bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Biar ini yang menjadi kerinduan setiap kami, untuk kami boleh terus terhubung dengan-Mu, untuk kami boleh terus tinggal dalam hadirat-Mu yang membawa kami ke ketenangan, yang membawa kami sukacita, yang membawa kami kenyamanan Tuhan. Itu adalah tempat yang paling nyaman dalam kehidupan kami. Biar kami boleh terus membangun kehidupan kami, terus bersekutu dengan Tuhan, terus melekat dengan Tuhan. Karena itu yang menjadi sumber kekuatan kami untuk kami boleh hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan bersatu hati, bersorak-sorai, meninggikan nama Tuhan. Kami percaya ketika pujian dinaikkan ada lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami, ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada kelepasan terjadi atas hidup setiap kami. Kami ingin lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh kasih salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Kita percaya, sebagai orang percaya kita diberi fasilitas untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Karena kita telah diberi kuasa. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama. Yeay. Yeay! Bersama-sama katakan, ku diberi kuasa oleh Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku.
Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Oh, haleluya. Diberi kuasa oleh Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali kata bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Yeay, haleluya. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Yeay, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Kan Dia adalah Allah yang kudus. Yeay. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gempita bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Kau suci, sucilah Tuhan. Yeah.
di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gempita bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Kau suci, sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian kudus, kudus, kudus. Mana suaranya? Tuhan, Kau suci, 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 sucilah Tuhan. Oh. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kau suci, 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 sucilah Tuhan. Kau Allah yang kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kau suci, 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 sucilah Tuhan. Yeay. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bos Saudara. Ya. Biarlah setiap hari, hari demi hari kehidupan kita bisa menjadi lebih baik, lebih berkenan, lebih kudus dari hari sebelumnya. Biar Tuhan yang selalu terus memulihkan, menyucikan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Aku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hidup kami Tuhan Yesus. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Tuhan bentuk setiap kami. Bentuklah, bentuklah
hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan memenuhi setiap kami. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskanku, bantu aku bebas dari semua yang jahat. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, ubah hatiku, ubah hatiku. Saya serahkan pada hambanya. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Haleluya. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan kami, Tuhan. Oh, kuduskan kami, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu, Tuhan, melingkupi setiap kami, Tuhan. Biarlah semakin hari semakin dikuduskan setiap kami.
baik pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Sehingga kami boleh semakin serupa dengan Tuhan, serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami, biarlah pujian dan penyembahan kami menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap kami boleh hidup di dalam penyembahan, setiap kami boleh hidup terus di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasannya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas boleh menaungi hamba-Mu. Mulut bibir hamba-Mu diurapi oleh Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu merupakan firman Allah yang hidup. Mengubahkan, menguatkan, dan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Shalom saudara. Ada sukacita, amin. Yes, haleluya. Ya. Minggu lalu saya tidak ada di tempat, saya pelayanan di kota Bandung ya, di GBT Cisokan. Jadi di sana ibadah 1 kali, sebelum COVID itu ibadah 2 kali, tapi setelah COVID jadi ibadah 1 kali gitu kan. Karena kalau saya dengar ibadah sore nggak terlalu banyak, jadi digabung. Tapi ibadah paginya banyak banget, jadinya kayak hampir berapa ya, 200 orang kurang lebih ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar kembali, ini minggu terakhir Bapak Ibu Saudara ya. Minggu terakhir kita bicara tentang kekudusan. Ya, judul khotbah saya adalah perabot kepunyaan Tuhan. Saudara punya perabot di rumah? Saudara punya perabot di rumah? Tentunya perabotan saudara punya nilai. Betul? Perabotan saudara punya fungsi. Betul saudara? Menurut saudara lebih mahal mana? Panci atau ulekan? Nah, gitu ya. Ya kan? Menurut saudara lebih mahal mana? Cangkir yang kau pakai untuk minum teh atau ganjelan pintu kira-kira? Nah gitu kan ya. Nah kita tuh perabot di tangan Tuhan, yang ngerti katakan amin. Ya, kenapa kita harus semakin kudus dan semakin dikuduskan? Karena kita tuh perabot ya firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ini kayaknya gak connect ya. Oke. Ya. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Dikatakan tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Amin. Tuhan mengenal saudara? Oh jelas. Pertanyaannya, saudara kenal Tuhan enggak? Nah itu dia ya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan apa? Kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama yaitu yang dari emas dan perak itu dipakai untuk maksud yang mulia dikatakan, dan yang terakhir yaitu yang dari kayu dan tanah itu dipakai untuk maksud yang kurang mulia, saudara. Nggak connect. Dibantu aja kalau gitu. Kemudian ayat 21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, coba boleh dibantu, ini gak connect nih, dioperasikan aja di atas. Ya, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Masih tidak connect? Oke. Nah perhatikan saudara, jika seorang menyucikan dirinya, jadi ada tugas kita saudara. Jika seorang menyucikan dirinya, ini siapa yang menyucikan? Tuhan yang kudusin kita lagi terus kita. Ya, kalau posisi itu Tuhan yang mengerjakan dalam hidup kita. Amin. Ada kekudusan secara posisi, yang dulunya kita orang bukan orang benar dikatakan, kita orang yang najis dikatakan, tapi Tuhan menguduskan kita menjadi orang kudus, kita menjadi orang benar. Tapi kita juga belajar progress, sanctification, bagaimana Tuhan juga mau kita kerjasama, saudara.
Ya, kita menyucikan diri kita, dikatakan dari hal-hal yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Ya kemarin kita komsel gitu ya, diungkapin, wah dosa favoritnya apa? Ada yang nyoba ngerokok, nyoba vape gitu kan, nah kayak gitu saudara. Nah itu perlu latihan, untuk hidup kudus itu perlu latihan. Yang ngerti katakan amin. Amin saudara, hidup kudus perlu apa? Latihan. Perlu melatih diri kita Bapak Ibu Saudara. Nah Alkitab mengatakan jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Tuhan merindukan setiap kita. Ya, kita menjadi perabot-perabot yang dipakai untuk maksud yang mulia. Amin Saudara. Untuk maksud yang apa? Yang mulia. Nah kita lihat bersama-sama. Ada beberapa kebenaran firman Tuhan. Apa kebenaran firman Tuhan mengenai perabot kepunyaan Tuhan? Ya, saudaraku dikasih Tuhan, ini saya kasih gambar seperti ini. Saudara setiap pagi suka set up makan kayak gini, breakfast? Tidak ya. Tapi bagi orang English yang suka breakfast tuh pasti ada setting begini nih. Enak nggak plating tiap pagi kayak gini? Asik ya. Betul ya, cantik ya. Biasanya saudara lihat plating kayak begini di mana? Di warung kopi? Hah? Di warkop? Di hotel, betul? Setting kayak gini, mahal nggak? Padahal cuma seencerit ya. Cuman ngotorin mulut. Apalagi buat orang Indonesia katanya walaupun sudah makan roti 2 tangkap tapi kalau belum makan nasi belum makan. Nah itu dia. Nah plating kayak gini bagus nggak? Bagus. Ya, mahal nggak? Mahal. Kalau saudara pergi, ya, apalagi ke restoran-restoran yang dapat Michelin star gitu loh, betul nggak? Ya, saya pernah waktu itu nikahan masih saudara sepupunya istri saya, itu makanannya seencerit, di platingnya bagus banget, tapi pulang dari situ masih nyari nasi goreng Bapak Ibu Saudara. Tapi mahal hidangannya, satu orang itu bisa 300.000. Di plating begitu cantik. Nah Tuhan mau setiap kita itu karena kita bernilai di mata Tuhan. Amin. Nah perabot-perabot yang dipakai itu juga tentunya mahal. Di plating dengan sangat baik karena Tuhan mau setiap kita dipakai Tuhan menjadi tempat di mana dia bisa breakfast. Yang ketiga katakan amin. Amin saudara. Emang kalau saudara breakfast model kayak begini mungkin gak pakai piring plastik? Gak mungkin. Gak akan cantik. Kayak gini cantik gak? Bagus gak? Nah saudara dikasih Tuhan ya. Nah kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama saudara, Tuhan mengenal perabot kepunyaannya. Jadi kita milik siapa? Milik siapa? Milik Tuhan. Ada lagunya ya, sekarang ku milik Yesus, Yesus milikku. Terus gimana? Bukan untuk sementara, selamanya. Anak Gen Z kayaknya gak tahu lagu ini ya. Sekarang ku milik Yesus. Ayo nyanyi. Yesus milikku. Bukan untuk sementara. Tapi buat selamanya. Ketawa ya. Sui. Tuhan mengenal, perhatikan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Amin. Tuhan sudah meletakkan dasar yang teguh buat Bapak Ibu Saudara. Dasar iman kita dan meterai. Bapak Ibu Saudara perhatikan, meterai itu untuk apa? Meterai untuk apa? Tanda kepemilikan. Amin. Amin saudara. Kalau perjanjian beli mobil, tanda tangan di atas meterai. Jual beli tanah di atas meterai. Jual beli rumah, tanda tangan di atas meterai. Ya. Saudara dikasih Tuhan meterai itu bicara tentang apa? Tanda kepemilikan. Nah Tuhan sudah memeteraikan kita. Roh Kudus di dalam surat Efesus, Roh Kudus memeteraikan hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan kita itu menjadi miliknya. Amin. Dan saudara dikasih Tuhan, kalau ini milik Tuhan berarti kita cuma minjem. Betul ya? Ini milik siapa? Tubuh kita milik siapa? Milik Tuhan. Contoh ya, misalnya saya pinjam, Fri saya pinjam motor ya, oke kok. Tapi dibalikin, balikinnya apa? Bannya bocor.
Misalnya, peleknya peang, marah nggak? Minjem kok dibalikinnya berantakan begini, gimana ceritanya? Bener nggak saudara? Ya, saudara kesel nggak sama orang yang kalau dipinjemin barang pasti kembali nggak utuh? Punya nggak teman kayak gitu? Kalau minjem barang pasti kembali nggak utuh. Saya dulu punya temen ya, dia tuh sangat apik. Dia pinjem buku, saya kasih pinjem. Kayak nggak pernah dibuka, saya bilang dibaca nggak sih ini buku? Kayak nggak ada lipetannya sama sekali, rapi banget. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kita itu miliknya Tuhan. Tuhan itu kenal kita dan kita adalah kepunyaannya Tuhan. Dan kita cuman minjem tubuh ini, kita cuman ya Tuhan pakai untuk ya kelola. Apa yang kita miliki itu miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Amin saudara. Kita cuma mengelola. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, setiap peralatan, perlengkapan yang ada di gereja ini ya, ini milik kita bersama, oleh sebab itu sama-sama merawat. Yang ngerti katakan amin. Ya, kamar mandi juga bukan hanya milik satu orang doang gitu kan, tapi milik kita bersama. Kita perlu merawatnya, betul Bapak Ibu Saudara? Saudara kebayang nggak kalau pergi ke gereja, datang ke gereja ya, misalnya si Agus lagi kesel nih, lagi bete nih. Baru di depan pintu gerbang, kesetnya ada anjing. Masuk ke sini sarang laba-laba di mana-mana. Mau ibadah jam 7, setengah 7 masih gelap. Kursi belum ditata. Gimana saudara? Ya gak enak dong, betul ya? Perhatikan, ini tuh milik kita bersama. Ya, oleh sebab itu kita perlu perawat baik-baik. Nah sama juga dengan tubuh kita. Tuhan, kita ini perabot kepunyaannya Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kalau kepunyaan Tuhan, bisa seenaknya kita pakai hidup kita? Bisa seenaknya saudara? Tidak saudara ya. Nah kita lihat ayat ini, 1 Korintus pasal yang ke-6, sama-sama kita baca, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan apa? Milik kamu sendiri. Sebab kamu telah apa saudara? Dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita itu telah dibeli bukan pakai pay letter. Cicilan 12 bulan, cicilan 24 bulan. Tapi kita dibeli dan harganya telah lunas dibayar di atas kayu salib. It is finished, sudah selesai. Amin saudara. Oleh sebab itu kita perlu hidup dalam kekudusan. Karena kita miliknya Tuhan. Dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, sebab kamu telah dibeli, didapatkan kembali dengan membayar sejumlah harga saudara. Dikatakan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya kalau beli rumah cicil berapa lama saudara? Cicil 15 tahun ya. Biasanya kalau yang cicil 15 tahun tuh berdoa supaya segera Tuhan datang. Betul ya? Betul Bapak Ibu Saudara? Wah, kapan Yesus kembali? Pasti nyanyinya lagu itu ya. Nah perhatikan, kita ini milik Tuhan. Kita ini perabot kepunyaan Tuhan. Amin saudara? Yang kedua perhatikan. Nah ini Tuhan akan membuat perbedaan. Tuhan membedakan perabot. Berdasarkan apa? Nilai dan fungsinya. Ya, kalau ada nilai ada fungsi. Semakin tinggi fungsinya semakin bernilai enggak? Semakin bernilai. Saya boleh tanya nih saudara, boleh enggak mic ini saya pakai buat ulekan? Hah? Boleh, tapi sesuai fungsinya enggak? Tidak. Ulekan sama ini mahal mana? Mic. Ini kalau nggak salah 8 juta nih saudara. Ya, saya ingat banget waktu beberapa tahun yang lalu pernah rekaman di studio ada mic buat akustik, gitar akustik ya mungkin Daud tahu ya. Saya tanya sama pemilik studionya, ini berapa mic-nya? Harganya 15 juta. Wah, semakin tinggi fungsinya saudara semakin tinggi nggak nilainya? Amin saudara ya. Dan dikatakan dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari apa?
dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Nah, Tuhan akan membuat perbedaan. Jadi kekudusan ini, saudara, kenapa Tuhan mau kita hidup kudus? Karena Tuhan sedang membuat perbedaan antara yang mulia dengan yang kurang mulia. Amin. Yang mulia dengan yang kurang mulia. Termasuk di rumah saudara pasti ada posisi, ada barang yang nilainya lebih mulia dibandingkan yang lain. Betul ya saudara ya? Ya, ini dia. Tempat perhiasan mahal nggak? Mungkin nggak terlalu mahal, tapi isinya saudara bisa ler di mana-mana nggak? Taruh di atas akuarium gitu ya. Taruh di mana aja gitu kan enggak ya? Karena dia punya nilai. Semakin bernilai pasti fungsinya semakin tinggi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Ada di rumah saudara yang perabot dari emas? Saya dengar ada satu hamba Tuhan ya. Ini saking kayanya, pegangan pintunya dari emas. Dia punya kamar, ada kamar mandi dalam, kerannya dari emas. PT Win jual nggak? Iya, betul saudara, pegangan pintunya dari emas. Dan saya percaya di Indonesia itu segala sesuatu bisa berharga, bisa dipretelin ya. Dulu ingat banget ya, jembatan Suramadu baru diresmikan, besoknya bautnya hilang. Nah itulah Indonesia. Bahkan saudara pernah nggak jalan di daerah Asia Afrika, Riau, banyak batu-batu yang bentuknya kayak bola besar itu. Waktu habis konferensi Asia Afrika beberapa tahun yang lalu bisa hilang. Bisa hilang, ketahuan masih CCTV malam-malam dibawa pakai mobil. Ah loh saudara. Ya, orang Indonesia semua apa aja bisa dipakai untuk bernilai itu. Diangkut. Nah ini ya. Nah Tuhan itu membedakan. Perabot berdasarkan nilai. Kenapa kita harus hidup di dalam kekudusan? Karena Tuhan sedang membuat perbedaan antara yang mulia dengan yang kurang mulia. Nah saudara dikasih Tuhan, dalam bahasa Yunani perabot itu artinya skeos. Yang artinya wadah atau bejana atau alat perlengkapan. Bisa merujuk kepada benda atau apapun yang digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya misalnya ya, kalau di dalam kemah tabernakel ya ada perabot yang terbuat dari tembaga. Itu di halaman itu semua terbuat dari tembaga. Apa saja? Ya kolam pembasuhan, mezbah korban bakaran itu ya, itu semua dari tembaga. Saudara bayangin ya, tembaga itu ditempa, jadi kolam pembasuhan itu seperti cermin. Jadi orang zaman dulu cermin itu pakainya pakai tembaga, bukan pakai kaca kayak kita. Tembaga dipoles jadi cermin, gitu saudara. Tapi ketika masuk ruang kudus, itu semua emas. Ya, kayu penaga disalut dengan emas. Ada meja roti sajian, kemudian apa lagi? Ada pelita emas. Nah pelita emas itu luar biasa ditempa saudara. Emas murni itu, emas tulen saudara. Ya, kemudian apa lagi? Ada mezbah dupa, ya kan? Sampai nanti masuk ke dalam kemah ruang maha kudus. Nah saudara kasih Tuhan, alat-alat ini dipakai. Nah ada alat yang dipakai untuk hal yang biasa. Contohnya misalnya, kalau saudara baca ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu menggunakan istilahnya baskom atau bejana dari tanah liat. Perlu nggak untuk basuh kaki pakai bejana dari emas? Perlu nggak? Nggak perlu. Betul? Tapi untuk cawan minum boleh pakai emas nggak? Ada yang pakai emas. Nah, saudara kasih Tuhan, skeos ini juga berarti apa saudara? Bicara tentang simbol, identitas, dan fungsi. Ya, selain bejana dengan bentuk dan fungsinya, tapi juga setiap orang percaya adalah alat atau wadah yang dibentuk oleh Allah untuk tujuan khusus. Sama-sama katakan tujuan khusus. Jadi setiap benda itu didesain punya tujuan apa? Khusus. Tujuan khusus. Artinya apa? Untuk buka kunci memang harus pakai kunci ini, contohnya kayak gitu. Tujuan khusus, didesain dengan tujuan khusus. Nah,
kita boleh ada di dalam dunia ini saudara, kita boleh percaya kepada Tuhan, kita juga diberikan tujuan khusus dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Nah ini saudara, kita perabot di dalam tangan Tuhan, chaos ya. Jadi selain bicara tentang wadah, selain bicara tentang bejana, tapi juga bicara tentang orang percaya adalah alat yang dipakai Tuhan untuk tujuan khusus. Makanya tadi saya katakan boleh nggak mic ini dipakai buat ngulek? Boleh aja, tapi nggak sesuai tujuannya. Karena dia didesain dengan tujuan khusus. Ini didesain dengan tujuan khusus Bapak Ibu Saudara. Setiap benda yang kita lihat itu didesain dengan tujuan khusus. Itu dia saudara. Nah kita lihat yang berikutnya ya. Nah perabot yang terbuat dari emas dan perak itu untuk maksud yang mulia. Ya, nanti saudara bolehlah pergi kapan-kapan lihat tempat buat bejana tanah liat, ada perabot dari kayu, ada yang perabot dari emas. Saya pernah waktu itu ke Jogja, jalan-jalan kita pergi ke satu tempat yang kerajinan perak. Itu semua perabot dari perak. Ya, dari piringnya, gelasnya, cangkirnya semua dari perak. Ya, kemudian ada perabot yang terbuat dari kayu dan tanah untuk maksud yang kurang mulia. Nah, bejana emas dan perak ini digunakan untuk tujuan yang mulia. Contohnya apa? Hidangan di meja raja. Kalau bayangin kalau kita diundang makan kerajaan Inggris. Sama nggak platingnya dengan di warung nasi Tegal? Sama nggak? Beda. Platingnya sama nggak dengan tempat makan rumah makan Padang? Saudara lebih senang mana? Kalau ke rumah makan Padang ngambil dulu menu atau 10 menu dijebretin di meja, lebih senang mana? Ngambil dulu ya. Tapi ada kalanya seru juga ya dihidangin di meja gitu ya. Dan kita nih tipsnya dan triknya anak-anak kosan, tanggal-tanggal tua, gak punya uang, kita pergi ke makanan Padang. Yang di plating di situ. Apain? Kita ambil bumbunya aja. Ini namanya mau makan enak tapi tetap bisa ngirit. Nah itu dia. Slogan makan di masakan Padang gitu kan. Mau makan enak tapi tetap bisa irit. Gitu. Ya. Daripada ya nyiapin amplop kosong untuk pergi ke tempat kawinan. Ada kayak gitu. Teman saya begitu saudara. Ya di mobilnya ada boxnya ada. Saya bilang amplop kosong buat apa? Ini tanggal tua nih kita cari tempat kawinan mana ya. Waduh. Jangan dilakukan. Bilang kanan kirimu. Jangan lakukan itu. Bertobatlah. Kalau yang pernah lakukan itu bertobat. Ya. Nah saudaraku dikasih Tuhan ada bejana emas, ada bejana kayu dan tanah liat digunakan untuk fungsi yang biasa atau najis. Contohnya apa? Basuh kaki. Itu kan gak perlu dari emas dong. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Tuhan menyiapkan perabotnya untuk maksud dan rencananya. Amin. Saya mau katakan setiap kita boleh ada bukan sebuah kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Setuju saudara? Ada rencana dalam hidup kita. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tentunya di rumah saudara punya enggak perabot favorit? Gelas favorit? Ada? Piring favorit? Tiap kali makan, udah itu makan, dicuci, taruh, ntar makan, pakai itu lagi. Ada saudara? Di rumah ada? Coba yang ada boleh angkat tangan. Punya ya? Apa? Piring favorit. Apa lagi? Gelas favorit. Boleh nggak gelas favoritmu dipakai orang lain? Wah. Iya kan? Dulu mah waktu pacaran ya satu gelas minum berdua gak apa-apa setelah nikah. Kita pisah gelas. Sorry, kita pisah gelas. This is my favorite glass. Ada yang begitu? Biasanya bapak-bapak nih ya punya gelas besar gitu kan buat kopi gitu kan. Termasuk saudara punya tempat favorit, betul? Coba. Duduknya selalu di situ. Suruh maju ke depan, gak bisa om ini sweet spot. Kalau kata anjing itu sweet spot. Ya sweet spot, tahu tempat ternyaman. Saudara punya ya piring favorit. Betul? Sendok favorit? Mungkin gak terlalu.
Ada sendok favorit, garpu favorit. Anak saya termasuk orang yang detail tuh. Sendoknya harus ini Mi. Waduh, garpunya harus ini. Ada yang bilang, wah susah yang jadi istrinya Rafa katanya. Nah perhatikan, Tuhan itu menyiapkan perabotnya untuk masuk dan rencananya. Kalau saudara dipakai Tuhan, memang Tuhan mau karena kamu didesain dengan rencananya Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Amin saudara. Jadi kalau selama ini saudara masih dipakai melayani Tuhan, jangan bilang gini, oh gua lagi yang pelayanan, gua lagi yang WL, gua lagi yang main musik. Itu artinya Tuhan menjadikan saudara perabot favoritnya. Saya nyinggung ya. Amin saudara. Iya kalau kita masih dipakai Tuhan. Amin saudara. Karena saya suka bilang ini sama istri saya. Mel, orang tuh bosen gak sih dengar khotbah saya? Bisi bosen ya, saya lagi. Tapi Tuhan ingetin juga ya. Ya kamu memang didesain untuk itu. Ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan saudara mau jadi perabot favoritnya Tuhan. Karena Tuhan sudah menyiapkan kita ya untuk maksud dan rencananya. Nah perhatikan, semakin menyucikan diri, semakin dipandang layak dan semakin dipakai Tuhannya. Nah itu favorit. Saudara kalau misalnya gelas favorit saudara habis pakai, cuci bersih nggak? Atau cuman kayak di tempat makan di pinggir, kocok sama air kocoran gitu, taruh lagi. Hah gitu nggak? Dicuci bersih nggak? Cuci bersih. Apalagi kalau orang-orang Inggris yang suka minum teh gitu ya, sore-sore itu minum teh, minum biskuit mungkin gitu ya. Dikuduskan supaya apa? Kita dipandang layak. Amin? Dipandang layak. Kemudian apa? Disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Kalau saudara pergi makan di tempat pinggiran gitu kan, saudara masih periksa nggak kebersihan sendok garpunya? Periksa ya, periksa. Kalau perlu bawa hand sanitizer yang food grade, semprotin semua perabotannya. Ada yang gitu? Begitu juga bergaul lah sama bakteri gitu ya. Tapi kan memang ya harusnya memang bersih kan karena kita mau pakai saudara. Dikuduskan untuk apa? Kita dipandang layak. Nah kita lihat saudara, ya bagaimana cara menyucikan dirinya sebagai perabot kepunyaan Tuhan, kepunyaan Allah. Dengan cepat ya, saudara. Yang pertama saudara, ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita gunakan mulut kita untuk kemuliaan. Gimana sih cara menyucikan diri? Dimulai dari mulut. Ya, ketika Yesaya mau dipakai Tuhan, firman Tuhan katakan, aku najis bibir, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Makanya yang pertama kali yang Tuhan ubahkan, Tuhan sentuh itu apa? Bibir, perkataan. Ya 2 Timotius pasal 2 mengatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu, yaitu firman Tuhan. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya mendambah kefasikan. Katanya sekolah Kristen, tapi ngomongnya anjing babi. Nah gitu ya, kayak kemarin deh kita komsel ya. Ya kok rata-rata kita semua tuh pasti ngomong kotor, ngomong kasar. Tapi jangan jadi apa ya, jadi standar memang begitu gitu loh. Kalau saudara ingin menyucikan dirimu dimulai dari apa? Perkataanmu. Amin. Perhatikan saudara, ya memberitakan perkataan kebenaran. Menyuarakan firman, perkataan kebenaran. Lalu apa lagi saudara? Menghindari omongan yang kosong, omong kosong. Coba kalau kita lagi kongko-kongko, nongkrong-nongkrong. Apa yang kita katakan? Pernah gak lagi nongkrong ngomongin Tuhan? Kayaknya enggak deh. Kalau lagi main game, ayo. Kalau kalah atau lagi menang, omongan kita gimana? Ah cupu kamu, gitu kan. Bener gak sih? Halo anak-anak muda? Atau orang-orang yang dewasa juga mungkin sering kali omongannya kasar. Ngomong istrinya babi lu gitu kan.
anjing lu, setan lu. Nah mau nikah sama setan dah. Istri bilang setan, istrinya gak mau kalah. Bilang suaminya, iblis. Anaknya apa? Kuntilanak, genderuwo. Ya, coba dimulai dari perkataan. Amin saudara. Indikator kita semakin kudus apa? Salah satunya adalah setiap hari semakin mengurangi perkataan kotor. Amin saudara. Mau belajar? Mau belajar saudara? Atau omongan yang kosong deh. Omongan kosong itu apa sih misalnya? Kalau rumah tangga berantem ngomongnya, cerai. Atau misalnya orang tua ngomong ke anak dengan kata-kata yang kasar. Dasar goblok kayak papamu. Nah, misalnya gitu ya. Nah gini saudara, nah makanya penting sekali perkataan kita dipakai. Ada beberapa ayat, Mazmur 141 ayat yang ketiga, sama-sama kita baca, 2, 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah apa? Pada pintu bibirku. Dalam terjemahan King James Version, set a watch, O Lord, before my mouth, keep the door of my lips. Ya, tempatkan penjaga di mulutku Tuhan. Suruh tempatin penjaga. Amin saudara. Kita suka jaga barang-barang kita kan. Wah rumah kita jaga, pakai CCTV 24 jam. Kita jaga uang kita jaga mobil kita, kasih alarm dan lain sebagainya. Tapi kita pernah jaga mulut kita enggak? Kita menempatkan penjaga di mulut kita enggak? Nah, surat Yakobus mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, betul? Kita pernah buat salah, betul? Bahkan dikatakan berbuat salah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Ada gak yang dari tadi pagi bangun sampai sekarang gak bikin salah dengan perkataannya? Ada gak? Boleh angkat tangan. Hah? Gak berani? Ini baru bangun jam berapa kalian? Jam 5 kan? Ini baru 3 jam loh. Dari bangun pagi sampai sekarang gak melakukan kesalahan dengan perkataannya. Ada gak? Yang ada saya kasih pulsa 50.000. Gak ada yang berani. Serius. Friadi juga. Kok udah nikah kok. Sering tergoda kok. Perhatikan saudara. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya adalah orang yang jadi orang yang sempurna itu apa? Jadi orang yang sempurna itu apa? Ayo Bapak Ibu, siapa orang yang sempurna? Yang tidak bersalah dengan perkataannya, betul? Berarti kita menyadari ya kita bukan orang yang sempurna. Karena kita masih suka salah ngomong. Anak saya gak bisa bilang ngomong, tapi bilangnya momong. Momong-momong. Ya, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kalau saudara mau mengendalikan tubuh ini, kendalikan dulu mulutmu. Amin. Kendalikan dulu perkataanmu. Ya. Yang berikutnya saudara, meninggalkan perbuatan yang jahat. Alkitab mengatakan di dalam ayat 19b, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah apa? Meninggalkan kejahatan. Apa masih dosa yang kita lakukan? Hal-hal buruk apa yang masih kita lakukan? Kebiasaan buruk apa? Hal-hal jahat apa yang masih sering kita? Oh saya gak jahat kok, gak pernah nipu orang kok. Tapi mungkin ada hal-hal yang Tuhan gak suka dengan hidup kita. Mari kita tinggalkan perbuatan itu. Misalnya suka mukul istri, oh saya gak suka mukul istri kok. Tapi mungkin ada perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau marah, banting-banting gitu misalnya. Dulu saya begitu saudara, saya akui. Tapi saya belajar, oh iya harus berubah. Saya harus belajar meninggalkan perbuatan yang jahat. Harus mau berubah. Jadi orang Kristen harus berprogres, amin. Amin saudara. Harus meninggalkan perbuatan yang jahat. Apa yang masih kita lakukan? Hal-hal buruk apa yang masih kita lakukan? Perbuatan apa yang tidak menyukakan hati Tuhan? Nah, kita harus berubah Bapak Ibu Saudara. Ya, saya minta para pemain musik. Yang terakhir Bapak Ibu.
cara pandang hidup kita harus diubahkan. Jadi selain perkataan, perbuatan kita, kemudian apa paradigma kita. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan. Apa yang kita kejar? Keadilan. Apa yang kita kejar? Kesetiaan. Apa yang kita kejar? Kasih. Apa yang kita kejar? Damai. Dan bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ya kemarin komsel, apa sih nafsu orang muda? Ngomong kasar kok, ngomong kotor kok. Bahkan ada yang bilang judi online. Saya bilang kalian main judi online tuh di mana sih? Ada yang dari aplikasi, ada yang dari network, ada yang dari mana aja gitu kan. Terus gimana? Bahkan ada yang bilang, kamu main? Enggak sih, aku adminnya. Wah, admin ya malahan. Tapi udah berubah kok, udah berhenti kok. Nah ini cara paradigma kita harus berubah. Amin saudara? Ya, dikatakan jauhilah. Kita menjauhi hal-hal apa saudara? Apa yang biasa kita jauhi? Kalau ada gundukan sampah kita samperin? Jarang-jarang menghirup udara sampah ini. Kan enggak dong, kita jauhin enggak? Sesuatu yang busuk kita tinggalin enggak? Sesuatu yang membahayakan kita jauhi enggak? Kita jauhi kan? Nah saudara kasih Tuhan, Alkitab mengatakan sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan. Amin. Kesetiaan, kasih, dan damai. Nah, hari-hari ini di mana-mana itu butuh damai, betul? Iran, Israel, katanya gencatan senjata, tapi nggak tahu nih berapa lama bisa gencatan senjata. Ya, kita butuh damai. Amin. Kemarin Bapak Gembala di ibadah pemberkatan juga bicara tentang damai sejahtera dalam pernikahan. Jangan berantem gitu terus, pakai trok terus. Ribut terus misalnya gitu ya, capek gak sih? Ya, ada istilah silent treatment, gak ngomongan. Ada di sini suami istri yang silent treatment, gak ngomong tuh bisa 1 hari, 2 hari. Ibu-ibu kalau yang suka masak ya, ayam habis dibumbuin kan di silent treatment ya, didiemin ya. 8 jam didiemin ya. Apa namanya? Dimarinasi. Jadi kalau ada suamimu yang treatment saudara mungkin kau sedang dimarinasi kali ya. Mau dimasak. Perhatikan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ayat ini kita baca ya, ayat 22 ya. Kelihatan gak saudara? Sama-sama 2, 3. Sebab itu apa? Jauhilah apa? Nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Perhatikan baik-baik. Di gereja kita datang sama Tuhan, ngangkat tangan, kita berseru sama Tuhan. Adakah kita hari-hari kita mengejar keadilan, mengejar kesetiaan, kasih dan damai. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, keterangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, Mari rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. mengiringmu Mengiringmu
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. kehendakku Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Mari sama-sama katakan. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi. Mari katakan sama-sama, mengiringmu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Harapanku, Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. seumur hidupku. Masuk dalam Rencana-Mu Bapa. pikiranku, Oh Tuhan, kehendakku Tuhan, ku serahkan padamu. mari katakan bersama-sama. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Kenapa Tuhan mau setiap kita terus menyucikan diri kita dan menguduskan diri kita. Supaya kita dipandang layak dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami sadar kami adalah perabot, kami adalah bejana, kami adalah alat di tangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau hidup kami Tuhan terus menyucikan diri kami Tuhan. Kami boleh terus menguduskan perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami. Mungkin masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin masih ada yang terikat dengan rokok Tuhan, dengan vape, masih terikat dengan pornografi. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terikat dengan kata-kata kasar Tuhan, apapun juga Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hari demi hari kami boleh isi hati kami dengan firman. Sehingga setiap yang keluar dari mulut kami adalah perkataan Tuhan, merupakan firman Allah yang hidup. Yang boleh menguatkan banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang datang dengan pergumulan. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara datang dengan masalah dalam rumah tanggamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, keuanganmu, kesehatanmu, masa depan anak-anakmu. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka datang dengan membawa pergumulan hidup mereka. Mungkin mereka datang Tuhan dengan segala beban hidup mereka, kesulitan-kesulitan mereka, mungkin kesulitan keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah pernikahan, masalah pekerjaan, masalah hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri Tuhan, apapun itu Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap jemaat yang datang Tuhan, membawa pergumulan Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar, berikan kelegaan buat setiap mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Kami juga berdoa dengan beberapa saudara Tuhan yang sedang sakit Tuhan, dengan Bapak Enderita yang sudah jalani 2 kali cuci darah Tuhan. Ada masalah dengan ginjalnya, dengan parunya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tangan Allah sendiri menjamah, menyembuhkan dengan sempurna. Kami juga berdoa dengan Bapak Natalson yang sedang sakit. Tuhan terbaring lemah di rumah sakit. Nyatakan kuasa-Mu. Mujizat Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan dengan Edsel Tuhan yang sudah 3 kali melewati masa atau proses kemo Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sel-sel kanker dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Sehingga anak ini boleh menikmati pertumbuhan yang normal, boleh menikmati kebaikan dan mujizat daripada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa dengan Tante Tauing Tuhan. Berikan anugerah daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, kesembuhan yang sempurna Tuhan. Melewati masa-masa kemo yang mungkin tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mungkin berdoa dengan saudara-saudara yang lain yang sedang sakit. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kesembuhan buat setiap mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebentar kita akan berikan persembahan kepada petugas kolektan, dipersilakan untuk maju ke depan. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Yeay. Suci, 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 sucilah Tuhan. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kau suci, 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 sucilah Tuhan. Kau Allah yang kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan.
Oke, terima kasih untuk setiap persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu aku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu, baik untuk kas, persembahan perpuluhan, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, soundman, kolektan, usher, bahkan abamu, Pastor Luki yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga akan berkati lebih jauh. Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan sepekan, mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan Minggu yang akan datang. Di mana minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Natal Son, Tuhan berikan semangat, berikan sukacita kepadanya. Demikian juga Bapak Endrita Malau yang cuci darah, Tuhan juga berikan harapan kepadanya. Ada banyak orang yang sakit semacam ini, tapi mari Tuhan tolong kami, supaya kami yang sehat boleh menjaga makanan, minuman kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk suami Damen yang sakit, yang sudah hopeless. Mari Tuhan kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan jamah mereka satu persatu, dan pelihara mereka dalam kasih-Mu. Ibu Tauing, anak Etsal, kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan lawat mereka satu persatu, sehingga mereka boleh menikmati berkat anugerah, kekuatan, dan kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.